Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He'll up in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Di dalam Lukas 10 ayat 25, seorang ahli Taurat tertentu yang menguji Yesus disebutkan. Ahli Taurat itu seorang Farisi. Orang-orang Farisi adalah kaum konservatif ekstrim yang berusaha hidup sesuai dengan firman Allah. Mereka berusaha melindungi negara terlebih dahulu dan kemudian hidup dengan hukum Tuhan. Kemudian ada juga orang-orang Zelot yang sangat ceroboh dan cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai visi mereka, kemerdekaan Israel dari Roma. Siapakah yang ingin ditemui Yesus? Orang berdosa yang tidak memiliki gembala. Belakangan ini banyak orang seperti itu. Mereka membimbing gerakan sosial dengan slogan, "Selamatkan orang yang tertindas dalam negara." Mereka percaya bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang miskin dan orang tertindas. Jadi, mereka belajar teologi di dalam seminari teologi, ambil bagian dalam gerakan politik, dan berusaha menyelamatkan orang lemah di dalam segala bidang di masyarakat. Mereka adalah orang yang mengatakan bahwa mari kita hidup dengan hukum yang kudus dan penuh anugerah, yaitu taat kepada hukum Taurat melalui firman-Nya. Akan tetapi mereka tidak mengenal arti yang sesungguhnya dari hukum Taurat.
Kita juga bisa mengatakan bahwa tidak ada nabi hamba Allah selama 400 tahun sebelum Kristus. Bangsa Israel menjadi sekawan domba tanpa gembala. Mereka tidak mempunyai hukum ataupun pemimpin. Allah tidak menyatakan dirinya melalui pemimpin agama yang munafik. Israel menjadi jajahan kerajaan Roma. Oleh karena itu Yesus berkata kepada orang Israel yang mengikutinya ke padang gurun bahwa ia tidak akan membiarkan mereka pergi dalam keadaan lapar. Dia merasa kasihan kepada sekawan domba yang tidak memiliki gembala itu. Saat itu banyak di antara mereka yang menderita. Dan para ahli Taurat adalah kelompok orang yang mempunyai hak pribadi yang tetap. Orang-orang Farisi adalah soko guru Israel agama Yahudi. Mereka sangat sombong. Dan ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus di dalam Lukas 10 ayat 25. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia berpikir bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripadanya di antara seluruh bangsa Israel. Oleh karena itu, ahli Taurat ini yang belum diselamatkan menantang Yesus dan berkata, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ahli Taurat ini adalah bayangan kita. Dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Maka ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus berkata kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Dia menantang Yesus tanpa mengetahui bahwa dirinya adalah jahat, yang dia tidak akan bisa berbuat baik. Yesus bertanya kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Apa yang kau baca? Kita adalah orang berdosa yang tidak bisa mengikuti hukum. Apa yang kau baca? Artinya, apa yang engkau ketahui dan yang engkau pahami dari hukum Taurat. Seperti banyak orang lain di masa sekarang ini, ahli Taurat ini mengira bahwa Allah memberikan hukum Taurat untuk ditaatinya. Oleh karena itu dia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Taurat tidak mempunyai kesalahan. Hukum ini memberikan kepada kita hukum yang sempurna. Hukum ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Memang sangat benar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, tetapi perintah ini begitu kudus sehingga tidak bisa diikuti. Bagaimana kamu membaca itu? Berarti bahwa hukum Taurat itu benar, tetapi bagaimana engkau mengerti hal itu? Ahli Taurat itu berpikir bahwa Allah memberikan hukum itu kepadanya untuk ditaati. Akan tetapi hukum Allah diberikan supaya kita mengenal kekurangan dan kejahatan kita. Hukum kita, kamu berdosa, kamu membunuh sewaktu aku berkata jangan membunuh. Mengapa kamu tidak mentaati aku? Hukum Taurat memperlihatkan dosa manusia yang ada di dalam hatinya. Mari kita mengambil sebuah contoh. Saya melihat buah semangka yang matang di kebun. Allah memperingatkan saya dengan hukum Taurat. Jangan memetik semangka itu. Kalau kamu memetik itu, perbuatan itu akan mempermalukan aku. Ya, Bapa, kebun itu adalah milik tuan ini dan tuan itu. Oleh karena itu, kamu tidak boleh memetiknya. Ya, Bapa.
Sewaktu kita mendengar hukum Taurat yang melarang kita memetik buah itu, kita merasakan adanya dorongan yang kuat untuk memetik. Sun comes up, it's a new day coming. We come to sing a song together. Whatever may come and whatever may befall me, let my heart sing when the evening comes. I'm